disinilah tempat Engkau hadir. Kami membangunnya dengan pujian kami. Kami membangunnya dengan hati yang penuh dengan haus, kerinduan. Kami percaya Engkau yang melihat kebutuhan kami, Engkau datang menyirami kami dengan firman, memenuhkannya, bahkan juga dengan pekerjaan Roh Kudus tentunya. Maka kami pasti dipuaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya dari waktu ke waktu setiap firman Tuhan itu diberikan, kami mendengarkannya. Kami bukan hanya menerima dan mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan ini, tapi kami mempertajam pengenalan kami kepada Tuhan, juga mempertajam pengiringan kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya hidup kami terus layak di hadapan-Mu. Berkati pelayan-pelayan yang mengambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan, kesungguhan mereka Engkau yang tahu, Engkau yang akan memberkati dan akan memakainya lebih lanjut. Kami akan menikmati firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Karena minggu besok kita sudah Natalan, saudara ya. Jadi saya akan pakai kesempatan lagi untuk berbicara dari tema-tema Natal ya, tentang pranatal. Nanti tanggal 28 pun walau kita sudah Natalan, di tanggal 21 tetap khotbahnya masih suasana Natal juga ya. Kalau perlu sampai tahun baru ya, atau tiap minggu kita khotbah Natal juga nggak apa-apa, saudara ya. Itu supaya Natal itu kayaknya nggak pergi-pergi kemana-mana begitu. Nah, apa yang saya ingin bagikan bersama dengan saudara masih seputar tentang cerita mengenai Maria, yang tidak jauh seperti yang sudah diberikan juga hari kemarin ya di Natal Pelwap. Tapi saya ingin membuat perenungan itu menjadi jauh lebih luas lagi, dengan melihat sejauh mana sikap dari Maria ini dapat mempengaruhi kita, gereja Tuhan. Karena bagaimanapun juga, saudara, di dalam Alkitab itu wanita selalu disimbolkan sebagai gereja atau mewakili dari gereja Tuhan. Mengapa? Ya karena Yesus selalu dinyatakan sebagai mempelai laki-lakinya. Maka mempelai perempuannya siapa lagi kalau bukan orang percaya, yaitu gereja Tuhan, saudara dan saya. Nah itu sebabnya tokoh-tokoh di dalam Alkitab, tokoh-tokoh wanita, memang seringkali menjadi lebih dekat atau lebih mudah bahkan untuk ditarik itu, ditarik kepada pemahaman tentang gereja Tuhan, tentang bilangan dari orang-orang percaya. Nah itu sebabnya kita mengambil perhatian khususnya kepada Maria, karena memang Maria itu umumnya baru muncul dia, baru viral dia kalau di Natal. Ya, kalau enggak Natalan itu Maria itu hilang, saudara. Ya, hilang dari ingatan. Gitu. Nanti baru Natal, baru Maria muncul lagi. Gitu. Jadi kasihan Maria ini, ya, munculnya hanya setahun sekali. Kalau khotbah nanti dengan tokoh-tokoh yang lain seperti Lydia misalkan itu kayaknya tiap minggu mau dikhotbahin juga masih oke. Ya, khotbah siapa lagi? Misalkan ada juga di dalam Alkitab nama Febe, nama Rode, nah itu mau diangkat nama Esther, ya nama Rahab. Nah, kita udah pernah belajar tentang Rahab, yaitu ya di kitab Yosua. Ada banyak tema-tema dari perempuan-perempuan yang bisa diangkat untuk khotbah mingguan. Tapi kalau Maria kan biasanya identik dengan Natal. Gitu. Tapi saudara, sebenarnya banyak hal di dalam kehidupan Maria yang memang tidak terungkap, sayangnya tidak terungkap di dalam Alkitab. Tapi hanya sedikit dinyatakan di dalam Alkitab, dan itu perlu
pembacaan yang mendalam sebenarnya untuk memahami sejauh mana Maria ini dapat menggambarkan satu karakter yang khusus sekali, yang unik sekali. Baik secara rohani, baik secara psikologi, secara sosial, bisa sebenarnya nanti dirangkum. Oh, Maria ini orangnya begini. Walaupun teks-teks atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang Maria itu tidak banyak. Nah, salah satunya adalah mari kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 38. Saya memulai dari ayat-ayat ini, Saudara, karena memang disinilah cerita tentang Maria itu mulai mendapatkan tempat, yaitu ya, di dalam catatan-catatan Injil. Nah, saya baca dulu Lukas pasal 1 mulai ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Di sini dulu kita lihat, Maria ini memang datang dari keturunan Daud. Tapi tidak berarti bahwa dia dengan sendirinya terhitung sebagai kelompok atau orang-orang ya sebutlah bangsawan. Ya, mungkin di Bethlehem sekarang ada kepercayaan seperti itu. Ya, tetapi di dalam pengisahan Alkitab rasanya agak aneh. Kalau memang Maria ini adalah orang yang terpandang atau keluarga yang terpandang, seharusnya untuk mencari tempat bagi lahirnya Yesus itu tidak akan sulit. Kenapa? Karena dia orang berpengaruh, yaitu ya. Jadi ada dua hal yang cukup berbeda, yaitu saya katakan dua hal yang berbeda ini apa? Satu, sekarang di Israel, saudara, kalau saudara pergi ke Israel, ya, saudara tanya-tanya sama orang-orang di sana, beberapa orang itu mengakui, ya, tapi ini kan kata orang, ya, kata mereka, mengakui bahwa Maria datang dari keluarga, ya sebutlah keluarga bangsawan, dari keluarga terhormat. Nah, itu anggapan mereka, entah mungkin mereka terlalu menghormati Maria, ya. Tapi nyatanya di dalam Alkitab, Maria seperti kesulitan untuk mendapatkan tempat bagi kelahirannya Yesus. Sehingga tempat yang didapat pun itu hanyalah tempat atau ruang bawah di satu rumah yang pada musim dingin hampir selalu dipakai untuk menidurkan domba-domba supaya tidak terkena salju, gitu. Kalau bukan musim dingin, domba-domba itu bahkan bisa tidur di lapangan penggembalaan, di padang rumput bisa, saudara. Mereka bangun ya langsung beraktivitas, makan rumput lah segala macam kali begitu ya, bisa. Itu. Tetapi di musim dingin hambatan mereka kan cuma salju. Maka umumnya gembala-gembala akan mengubah lantai dasar rumah mereka, karena rata-rata orang Israel tuh rumahnya itu 2 lantai, saudara. Ya, 2 lantainya ini bukan tingkat. 2 lantainya ini sebenarnya lantai bawahnya itu justru agak sedikit turun. Karena kan mereka punya kontur ini perbukitan. Jadi karena perbukitan otomatis saudara lantai satunya itu justru ada di seperti di ruang bawah tanah. Bukan seperti kita membayangkan tingkat begini ya. Lantai dasarnya itu ya lantai yang menyatu dengan daratan ini tempat kita jalan. Lalu ada lantai 2-nya. Sebenarnya lantai 1 di sana itu sebenarnya sudah masuk ke ruang bawah tanah. Karena memang rumah-rumah mereka itu rata-rata ada di perbukitan. Nah, disitulah domba-domba ditaruh. Rasanya kok sulit sekali Maria mendapatkan tempat untuk meletakkan Yesus. Kalau betul-betul dia datang dari keluarga bangsawan. Nah, ini 2 hal yang berbeda, saudara ya. Artinya sah-sah saja mereka mau bilang, oh Maria itu sebenarnya datang dari keluarga terhormat. Cuman kok di dalam Alkitab
kok memberi data yang berbeda gitu. Nah, kita pegang saja data di dalam Alkitab. Yang lain-lain itu kan bisa saja hanya asumsi atau apa kata orang. Tapi Alkitab berkata bahwa ketika nanti Maria sudah masuk dalam hitungan mau melahirkan, mereka itu sampai kesulitan untuk mendapatkan tempat penginapan. Pertanyaannya mungkin saudara yang sampai hari ini, orang atau saudara mungkin juga bingung, lah rumahnya Maria sendiri mana emangnya? Gitu. Kenapa enggak ke rumahnya saja? Saudara harus tahu bahwa peristiwa dari mengandungnya Maria ini di dalam di dalam status hukum perkawinan Israel yang terhitung masih tunangan, itu masih dianggap tabu. Maria tentu takut kalau nanti dirinya tidak diterima di rumahnya sendiri. Itu bisa saja asumsi seperti itu. Walau sebenarnya saudara di dalam hukum Israel, orang yang bertunangan sebenarnya sudah dihitung sudah menikah, hanya belum boleh berhubungan badan. Itu saja. Tapi status dari pertunangan mereka itu sudah disebut hampir sama dengan pernikahan. Artinya nggak boleh cerai sebetulnya di situ memang. Hanya yang dilarang di dalam status itu adalah hubungan suami istri belum diperbolehkan. Nanti menunggu upacara kedua, barulah sahnya suami istri ini, barulah kemudian dapat dilanjutkan kepada hubungan suami istri. Itu sudah tradisi mereka, aturannya seperti itu. Jadi walaupun mereka ini sebutlah bertunangan tapi sebenarnya mereka sudah suami istri, hanya dalam hukum Israel mereka tidak boleh melakukan hubungan badan selama status pertunangan ini. Yang tadi saya katakan hampir sudah sama dengan pernikahan. Yang gak boleh cuma satu, saudara, hubungan suami istri, hubungan seks itu gak boleh. Nah, apa jadinya kalau kemudian keluarga Maria tahu, ya, atau mungkin mereka tahu tapi mereka malu untuk menerima Maria di rumahnya. Itu pertimbangannya. Mengapa Maria gak datang ke rumahnya sendiri? Bisa saja, tapi konfliknya akan besar. Jadi Allah telah berbuat begitu rupa supaya Maria ini memang seolah tidak diterima, tertolak begitu. Di kalangan sosial manapun tertolak dia. Tetapi Allah yang memang sudah menentukan anak ini harus lahir dengan caranya, ya terjadilah apa yang memang sudah Allah kehendaki. Ya. Maka saudara bisa gambarkan Maria ini seperti apa. Orangnya tidak pernah ngomel gitu ya. Orangnya nerima aja. Dia tidak pernah nyalahin Yusuf. Kenapa Yusuf kamu orangnya tidak mau cepat ambil keputusan? Ya. Mungkin Yusuf sendiri pun ada di dalam banyak pertimbangan-pertimbangan. Gitu. Nah, cerita selanjutnya ini untuk menunjukkan bahwa Maria sekalipun ada kepercayaan datang dari keluarga bangsawan, tapi kita mungkin masih meragukannya. Yang jelas Maria itu datang dari keluarga Daud. Jadi artinya Maria memang seperti menjadi semacam keturunan perjanjian, tempat di mana hidupnya akan menjadi rahim dari Allah itu sendiri. Ah, gitulah saya katakan. Ya, itu kepercayaan saudara ya. Nah, tetapi orang yang mungkin secara sosial punya kedudukan yang istimewa, tetapi secara pribadi tertolak. Lalu kemudian mendapatkan penglihatan begini di ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Sampai situ dulu. Ada salam yang diucapkan yang bukan salam yang biasa di dalam lingkungan Israel. Salam ini memang datang dari sorga, saudara. Ya. Saya tidak tahu sebenarnya
apa bentuk atau bahasa umum di dalam salamnya orang Israel. Lalu kemudian kalau kemudian harus dibedakan dengan salam yang datang dari Gabriel ini, yang hanya berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Mungkin kata itu yang belum dapat dimengerti oleh Maria. Tapi Maria tidak menunjukkan seorang yang kepo. Dia bilang tanya, om Gabriel gitu misalkan. Dia mau bilang apa ke malaikat ini bingung. Ya. Apa sih maksudnya salam itu? Kenapa sih kamu sebut saya begitu? Gitu. Tidak ada diskusi atau dialog yang lebih rinci. Hanya jelas Alkitab berkata, Maria terkejut mendengar perkataan itu, ayat 29-nya. Lalu bertanya di dalam hatinya. Jadi Maria lebih banyak menggunakan hatinya untuk merenungkan sesuatu, untuk mempertanyakan sesuatu. Hal mempertanyakan ini tidak sama dengan ragu. Ini yang saya mau tegaskan kepada saudara. Mempertanyakan di sini tidak sama dengan ragu. Bukan berarti Maria ragu. Tapi Maria perlu memastikan, betulkah orang yang memang didatangi oleh oknum sorga ini saya? Apakah saya sedang bermimpi atau berhalusinasi? Saya ini siapa? Ya. Kalaupun toh disebut Maria datang dari keluarga Daud, saya yakin saudara, keluarga Daud di Bethlehem enggak cuman Maria. Banyak wanita-wanita yang datang dari keluarga Daud. Sayangnya kita tidak punya nama-nama di dalam Alkitab selain dari Maria. Karena memang tidak ada pekerjaan Allah untuk wanita-wanita yang lain. Yang ada ya hanya kepada Maria. Jadi memang kita punya informasi cuman Maria. Tapi perlu bagi Maria untuk meyakinkan dirinya. Kalau memang betul itu saya pilihannya, maka apa yang harus saya siapkan? Seperti apa saya harus bersikap? Itulah arti mempertanyakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu hal ini ya, hati-hati. Belum tentu orang yang bertanya, mempertanyakan itu karena enggak tahu atau karena ragu, bukan. Tapi mempertanyakan justru untuk mengkonfirm, untuk memastikan. Dan yang kedua, untuk mulai merencanakan sikapnya. Saya mesti ngapain ini? Harus seperti apa saya bersikap? Ini ada orangnya Tuhan ini. Kalau seandainya tiba-tiba ada utusan dari istana negara datang kepada saudara. Lalu tiba-tiba dia berkata, salam, hai Pak Abun misalkan begitu. Engkau adalah orang yang dikasihani, mendapatkan belas kasihan dari Presiden Republik di Indonesia ini. Kira-kira Pak Abun gimana? Bener gak sih ini? Lu selamat gak ini? Kan pasti begitu. Gitu. Jangan-jangan lu lagi tidur atau gue yang lagi tidur kan gitu. Ya, lagi mimpi ini. Memastikan itu dengan pertanyaan-pertanyaan menunjukkan Maria sedang mulai menata kesiapannya. Dia mulai menyadari bahwa ini orangnya Tuhan, makhluk sorga. Dan bukan main-main kalau itu datang ke dalam hidupnya, saudara. Sebab banyak wanita dari keluarga Daud, tapi yang beroleh kasih karunia untuk dihampiri, didatangi oleh makhluk sorga, cuma Maria. Jadi kalau saudara kemudian di dalam hidup saudara mengalami krisis-krisis seperti itu. Tuhan, saya ini menjalani kekristenan sudah cukup lama. Tapi kira-kira apa yang sudah saya berikan kepada Tuhan? Sikap apa yang kiranya itu sudah menyenangkan Tuhan? Tanyakanlah kepada diri saudara sendiri. Kira-kira hidup saya ini sudah betul-betulkah memberi yang terbaik kepada Tuhan? Paling tidak semacam itu pertanyaan-pertanyaan.
Apakah firman Tuhan yang saya dengar ini benar-benar menjadi satu suara Tuhan, seolah memang saya mendengar secara audible gitu ya. Seolah kayak Tuhan bicara langsung sama saya. Pernahkah seperti itu? Atau jangan-jangan kita yang tidak punya pengalaman itu. Jadi bertanya bukan ragu, saudara. Bertanya itu tandanya kita ingin memastikan bagaimana sikap yang selayaknya, yang sebenarnya ketika harus berdiri di hadapan makhluk sorga. Ini kan kemegahan seperti ini kita belum punya. Jadi kita susah untuk membuat persamaannya. Ada yang sudah pernah didatangin malaikat? Ya. Ada belum? Belum ada ya. Pengen didatangin malaikat. Ntar sekalinya datang malaikat pencabut nyawa lagi yang datang. Ya ampun deh. Aduh gitu ya. Gitu udah rindu-rindu pengen ditangin malaikat, sekalinya datang malaikatnya malaikat yang nggak cocok sama maunya kita ini. Gitu. Janganlah saudaranya. Minta Tuhan kalaupun Tuhan berikan saya malaikat, jangan dulu yang berhubungan dengan pencabutan nyawa. Berikan kepada saya malaikat perlindungan. Itu di dalam Alkitab ada. Ya, nanti kita akan bahas itu. Bahwa Allah memang telah menyuruh satu malaikat untuk satu orang melindungi kita. Oh, yang melindungi kita tuh malaikat loh saudara. Malaikat Tuhan. Tuhan suruh itu untuk menjagai kita, mengawasi kita. Itu ada ayatnya di kitab Mazmur. Tapi kita bahas nanti. Jadi Allah melindungi dari sorga. Tapi untuk mewakilkannya itu, satu orang itu ada satu malaikat penjaganya. Nah itu yang nanti diangkat kalau dalam kepercayaan lain tuh diangkat secara ekstrim begitu ya. Ada nanti kalau seandainya dia sakit, dia berdoanya bukan sama Tuhannya, berdoa malah malaikatnya. Nah itu yang salah tuh ya. Malaikat tolonglah saya lagi sakit. Kenapa? Karena di otaknya yang jaga dia bukan Tuhan tapi malaikat. Padahal kan malaikat itu hanya wakil Allah untuk menjaga hidup kita saja, tapi tetap penjaga kita Tuhan. Jangan nanti saudara kalau apa-apa berdoa sama malaikat gitu. Itu sama kayak anak sekolah minggu kalau mau hadiah datangnya ke Sinterklas, Santa Claus, bukan ke Tuhan sendiri. Nah tadi Santa Clausnya kan sudah ada saudara ya, cuman saudara datangnya telat jadi nggak ketemu Santa Claus gitu ya. Tadi Santa Clausnya muncul 11:30 ya. Dia langsung pergi lagi karena sudah mau tutup toko gitu. Ya. Jadi tetap Tuhan penjaga gitu. Nah kalau malaikat seperti itu datang pun kepada kita, apa yang kira-kira kita rasa? Sesuatu yang lain, sesuatu yang megah. Mungkin jangan-jangan kita jadi gak pede, kan pasti itu. Karena gak pede inilah cara kita bersiap itu dengan mempertanyakan ini. Siapa ya orang ini? Siapa ya saya? Kok saya bisa dipilih ya, didatangi dengan orang-orang terhormat, orang-orang besar. Begitulah kira-kira periode dari pertanyaan Maria ini diucapkan di dalam hatinya. Maka dia gak perlu manggil Yusuf. Sup, tolong Sup, terjemahin ini. Apa sih ini salam ini? Gak perlu. Karena memang dia sedang menyiapkan dirinya. Dia juga gak perlu menanyakan langsung kepada Gabriel. Coba Gabriel ulangi lagi dong. Pakai bahasa sederhana dong. Gitu. Pakai bahasa gaul dong. Nah gak penting. Yang penting adalah bahwa ketika itu direnungkan, dia yakin pelan-pelan pasti akan ada pemahaman yang Tuhan berikan kepadanya. Ya itulah Maria, saudara ya. Jadi ketika dia mendapatkan satu ya sebutlah satu anugerah besar, maka Maria memastikan hidupnya hanya untuk dia tahu menata sikapnya, mengatur sikapnya di hadapan makhluk sorga ini. Maka dia berkata, apa sih arti salam itu? Gitu ya. Jadi dia tidak menolak, tapi dia tetap menerima. Maka malaikat Tuhan ini pun kemudian berkata tadi ayat 30. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Berkat pertama bagi Maria. Maria mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa sih kasih karunia, saudara? Pemberian yang tidak dapat saudara hasilkan dengan kekuatan sendiri. Satu kekayaan,
satu kepemilikan atau properti istilah orang, satu kepemilikan yang tidak bisa saudara upayakan dengan kekuatanmu, dengan pengalaman, ya, dengan pekerjaan, nggak bisa. Kasih karunia itu sifatnya akan menambahkan kepada hidup kita apa nanti yang berkenan kepada Tuhan. Dan Maria diberi itu kasih karunia. Maka saya kemudian bayangkan kalau Maria ini betul-betul merepresentasi atau melambangkan gereja, mewakili gereja, artinya kita. Berarti saudara, hanya kasih karunialah yang memungkinkan kita itu dapat diterima oleh Tuhan, dapat berhubungan dengan Tuhan, dapat bersekutu dengan Tuhan. Kalaupun Maria seandainya pasang nilai hidupnya, lalu dia teriak sama Tuhan misalkan, Tuhan perhatiin saya dong, saya ini keluarga Daud loh. Orang yang sok penting kadang-kadang malah Tuhan gak lihat. Ya, orang yang merasa bahwa dirinya itu sudah menjadi orang yang penting, malah Tuhan akan lihat ini sesuatu yang lain. Wah, udah tinggi hati ini orang ini. Udah mulai menempatkan dirinya lebih tinggi dari Tuhan sendiri. Maka Maria tidak perlu merasa perlu. Toh pada akhirnya Allah memilih dia satu di antara belasan bahkan mungkin puluhan wanita dari keluarga Daud. Maria terpilih. Tapi paling tidak saudara yang kita ketahui dari kasih karunia ini, bahwa gereja Tuhan, saudara dan saya, kalaupun bisa mengenal Tuhan dengan cara kita beribadah, itu harus Tuhan dulu yang datang kepada kita. Gak ada cara manusia yang cukup sakti sekalipun bisa menarik Tuhan kalau Tuhan gak cari dulu. Tuhan gak lebih dulu cari kita. Nah itu sebabnya di dalam Alkitab dikisahkan seperti itu. Zaman sebelum Yesus, perjanjian lama ini. Itu usaha orang untuk mencari Tuhan. Dengan teriakannya, dengan mezbahnya. Tuhan kirim nanti wakilnya, nabi-nabinya. Tapi gak pernah nyampe hubungan mereka. Gak pernah nyampe. Bahkan umat Tuhan sendiri pun yang sudah disebut dengan anak kesayangannya, gitu ya. Disebut juga sebagai harta kesayangannya, harta warisannya. Itu umat Tuhan, orang-orang Israel di masa perjanjian lama. Sudah disebutkan begitu saja, disebutkan dengan sebutan yang spesial saja. Tetap gak bisa itu berhubungan dengan Tuhannya. Tidak bisa menemukan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kalaupun bisa, yang saudara lihat dalam Alkitab bisa dihitung dengan jari itu nama-namanya. Oh ada Henoh, oh ada Nuh, oh ada Abraham, oh ada Ishak, ada Yakub. Coba itu berapa gelintir orang. Padahal perjanjian lama saya rasa udah jutaan manusia saya rasa. Sudah hidup dari zaman ke zaman, tapi kenapa di dalam Alkitab bisa dihitung dengan jari orang-orang ini, kalaupun punya pengalaman dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika perjanjian lama menunjukkan usaha manusia semaksimal apapun tidak cukup, maka Tuhan kemudian putus perjanjian lama itu dengan datangnya Yesus. Dan ini menunjukkan prakarsa Allah. Kalau Allah yang memulai dengan Yesus, maka orang percaya tinggal sambutlah Yesus, kan begitu. Nah, tapi ini sekarang nyambut Yesus saja udah susah, jangan-jangan. Ya. Allah permudah itu caranya. Sebab usaha manusia gak akan nyampe. Allah memulai dengan prakarsa baru. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Apa yang gak bisa kita upayakan, saudara, dengan keagamaan kita, dengan ketaatan kita, dengan kesalehan kita, gak bisa kita upayakan, Allah yang kasih. Jadi dengan hadirnya Allah saja di dalam hidup Maria,
di dalam hidup kita gereja Tuhan itu sudah merupakan kasih karunia. Kasih karunia inilah yang memungkinkan pada akhirnya kita tinggal datang menyambut Yesus. Kemudian menjadikan dia juru selamat kita, menjadikan dia hakim kita, menjadikan dia penyembuh kita, apalagi menjadikan dia raja kita, menjadikan dia apalagi Tuhan kita. Semuanya sudah ada di situ, kita tinggal nyambut doang. Pekerjaan anak Tuhan dipermudah sekarang, hanya tinggal menyambut Yesus. Jadi artinya tidak perlu seperti orang-orang dulu kalau beribadah mesti bawa ini itu, bawa segala macam. Repot bener kan saudara? Setiap ibadah bawa kambing, setiap ibadah bawa sapi. Coba saudara, gak usah saya suruh bawa kambing, bawa ini. Setiap kebaktian bawa sate aja udah. Saudara ngomel, ya ampun ini gereja tiap kebaktian bawa sate. Orang Israel bukan sate, kambingnya dibawa. Saudara, tuh, tiap kebaktian bawa kambing, minggu depan bawa kambing. Gereja Tuhan disuruh bawa sate tiap minggu, udah mulai ngitung, ngomel-ngomel lagi. Ya ampun ini tiap kebaktian bawa sate, repot kan. Makanya masih untung saudara, perjanjian baru Tuhan meminta kita persekutuan tuh hanya hati, enggak plus-plusnya itu. Dulu orang Israel bawa itu tiap ibadah loh. Tiap minggu mereka bawa itu. Korban pagi, korban petang, korban itu bukan sebagai bentuk ketika mereka mau minta ampun dosa. Ada korban harian bahkan yang harus mereka bawa loh itu. Tapi sulit, di zaman itu sudah bawa-bawa yang banyak aja, cari Tuhan, ketemu Tuhan, susahnya minta ampun. Sekarang lewat Yesus datang, kita kan gak perlu bawa-bawa yang lain, cuman bawa hati saudara. Ternyata jauh lebih sulit ya bawa hati kita kepada Tuhan. Betul Pak, betul? Cuman bawa hati aja udah susahnya, lebih susah daripada bawa kambing. Tuh coba. Maka ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara merasa bahwa hidup kita itu hanya karena kasih karunia dan Allah sudah permudah hubungannya itu dengan memberi Yesus, kita cukup menyambutnya saja, kan udah ketemu di tengah ini. Kalau PL itu umat Tuhan tuh nyarinya sampai ke puncak sono. Perjanjian baru Tuhan udah kasih pengantara, tinggal ketemu di tengahnya aja kita masih hitung-hitungan juga. Maka sebenarnya kita yang harus mulai mengintrospeksi, memeriksa diri. Saya ini sebenarnya anak Tuhan yang benar, yang layak apa enggak kalau begini. Kalau mau jadi Maria, Ibu Yesus di akhir zaman, Maria akhir zaman, ya harus begini saudara. Karena sadar bahwa hidup kita itu semuanya karena kasih karunia Tuhan, maka hidup kita hanya satu, sambut Yesus. Dan sambut Yesus ternyata hanya perlu bawa hatimu aja, gak perlu bawa yang lain. Saudara mau bawa hati saudara, bawa hidup saudara, satu ya, baru satu ini. Terus kita lihat tadi di ayat yang ke-30. Sekarang saya lanjut ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud dan bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Apa yang ia dengar dari Gabriel ini mungkin baginya sesuatu yang masih jauh untuk dia terima. Ini baru dinyatakan anak nanti yang lahir itu akan diberikan dengan segala kemegahannya. Tapi Maria mungkin juga mikir, saya ibunya dapat apa? Saya ibunya loh, saya yang melahirkannya. Saya tidak tahu saudaranya, sesusah apa Maria mengandung Yesus dalam 40 minggu.
di rahimnya. Kita nggak pernah tahu. Apakah dia mengalami sakit seperti ibu-ibu pernah mengandung? Tiba-tiba perutnya Maria muter ke sini gitu. Nah kan Yesus di rahim. Gitu. Cuman saya mikir memang Yesus pernah ngolet-ngolet begitu ya di perut. Gitu. Oke lah itu kita buang jauh-jauh. Tapi paling tidak saudara, apa yang Maria alami sebagai derita seorang wanita yang mengandung, pasti itu tidak jauh beda dengan keluhan dari seorang yang sedang mengandung, bahkan sampai nanti persalinannya. Hal bahwa itu pekerjaan Allah. Hal itu pekerjaan Allah. Tapi tetap ada kesulitan-kesulitan yang Maria harus tanggung sebagai kodratnya sebagai perempuan. Lalu kira-kira dia berkata, saya dapat apa ya kira-kira? Biasanya seorang ibu yang akan merancangkan. Nanti anaknya akan saya giniin ya, sekolah di sini jadi begini. Tapi ini si anak udah ditentukan duluan. Stres gak saudara jadi ibu kalau anakmu udah dititipin, saya mau tahu anakmu nanti harus begini. Stres, ini anak-anak gue gitu. Yang lahirin juga, yang ngandung juga saya. Mau saya apain terserah saya dong. Gitu. Tapi gak boleh. Tuhan sudah menetapkan bahwa ia nanti akan menjadi raja-raja. Gitu. Dari keturunan Yakub dialah nanti menjadi pucuknya. Dari semua pimpinan-pimpinan. Dari semua kemegahan-kemegahan. Maria dapat apa? Kok ada orang berani ngatur kodrat saya? Kan harusnya terserah saya, ini anak-anak saya mau apain dia, saya mau sekolahin di mana. Dan Maria harus banyak menahan keinginannya, saudara. Selama masa tumbuh Yesus nanti ketika Yesus lahir. Dia harus banyak menahan keinginannya. Walaupun dia punya hak untuk memarahi anaknya. Tapi dia harus tahan keinginannya itu. Karena dia tahu anak yang sudah dilahirkan dan dibesarkannya ini punya misi yang lain. Maka saudara bisa mengerti, satu kali ketika di umur 12 tahun, pernah diceritakan juga kan di dalam Injil Lukas. Dia kemudian sengaja untuk tidak ikut rombongan pulang. Balik lagi ke Nazaret. Tapi Yesus tinggal beberapa hari untuk belajar bersoal jawab dengan para alim ulama. Di tengah jalan maknya panik. Mana ini anak gue? Gitu. Lalu orang bilang, tapi gak sama kami dari awal. Jangan-jangan masih ketinggalan dia di bait Allah. Balik lagi. Dan begitu balik bisa marah maknya ini. Lu ya? Udah tahu. Mak gue ini, mak lu ini repot gini. Belum ngurusin babe lu misalkan gitu. Belum lagi ngurusin ini itu, pakai lagi mondok lagi. Nggak ada itu sudah. Dia tahu siapa anaknya ini. Dia sudah dengar dari omongan malaikat ini, anakmu jadi orang besar, bukan kau berhak menentukannya. Dia tahan saudara. Dia tahan Maria ini. Maria menunjukkan seorang wanita yang punya kematangan emosi. Ikut Tuhan itu memang perlu kematangan emosi. Yang kita mau, walaupun kita rasa itu benar buat kita, kalau memang Allah bilang tidak, firman Tuhan bilang tidak, harus berani kita tahan, kita matikan. Kuat dia secara psikologi. Dia gak pernah komplain dengan sang anak ini. Begitu dia tahu bahwa Yesus berkata, aku harus ada di dalam bait Allah memang. Ya sudah. Siapakah dia? Siapakah aku ini? Mungkin Maria akan berkata begitu. Siapakah aku ini yang lahirkan putramu? Itu ada dulu. Tapi lagu itu tidak terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ada perenungan Maria ini. Anak ini lahir di dalam penderitaan saya. Anak ini lahir bersama-sama dengan penderitaan saya. Tapi saya tidak berhak menuntut apa-apa terhadap anak ini.
Walaupun dia lahir menjadi bagian dari rahim saya, dari hidup saya. Saudara, Maria boleh dikatakan menjadi perantara pada hari itu. Perantara dari hadirnya oknum sorga, sang pemilik kehidupan ini, untuk nanti ada tinggal bersama-sama dengan manusia. Marialah perantaranya. Apa yang dikandung pada Maria memang Yesus. Tapi kalau Maria ini menunjuk kepada kita gereja Tuhan, maka atas kehendak Allah, untuk kebutuhan dunia, gereja Maria rohani harus mengandung sesuatu, apa yang disebut kemudian dengan pelayanan atau pergumulan untuk melayani Tuhan. Yesus dikandung oleh Maria. Tapi apa yang harus dikandung oleh gereja? Bukan Yesus lagi dong. Apa itu? Hatinya Yesus. Pekerjaan Allah itu yang harus ada di dalam rahim saudara. Yang harus selalu hidup di dalam rahim kita. Dan kalau kita telurkan itu, kita lahirkan itu, harus dalam bentuk jiwa-jiwa baru. Harus dalam bentuk petobat-petobat baru. Karena untuk itulah misi Allah. Pertanyaannya, kita sudah ada gak di posisi itu? Seperti Maria, tapi kita ini Maria akhir zaman, Maria rohani. Sudahlah cuman Maria aja yang boleh kasih karunia untuk mengandung Yesus dan melahirkannya. Tapi gereja Tuhan saudara dan saya juga tidak kalah mendapatkan pengalaman kasih karunia yang kita kandung bukan hanya Yesus, tetapi pekerjaan-pekerjaannya, perbuatan-perbuatannya. Pertanyaannya, maukah saudara lahirkan itu? Kira-kira tahun depan saudara mau makin banyak berbuat untuk Tuhan? Nah, itu pertanyaannya. Makanya saya senang sekali. Saya bilang selalu sama Bugem, ibu-ibu yang nggak pinter nyanyi tapi mau nyanyi, naikin jadi singer. Nah, gitu aja. Karena jadi singer nggak perlu suara bagus. Kalau suara bagus, saudara lamar jadi artis. Di gereja nggak perlu suara bagus, saudara. Percayalah, suara fals itu di gereja, kalau nyanyi itu dengan pengharapan, jadi bagus. Karena saya sendiri pengalaman, suara saya nggak bagus dulu. Sampai papi saya itu sampai nyeleneh gitu. Aduh, kamu suaranya udah cempreng banget. Tapi saya tetap nyanyi aja saudara di gereja. Gitar nggak tahu main. Saya genjrengin aja gitu. Tapi heran lama-lama kok ada bunyinya gitu. Walaupun terus dimarah-marahin, nggak apa-apa saudara. Dimarah-marahin tapi untuk memacu semangat kan boleh dong gitu. Jangan dimarahin dikit, dikomplain dikit, ngambek lagi. Ya kayak anak kecil sudah. Padahal kita harusnya yang melahirkan anak rohani, kita malah jadi lebih anak kecil dari Maria. Jadi itu panggilan loh saudara. Sama seperti Maria mendapat kasih karunia. Dan gak boleh dia marah. Walaupun toh mungkin sebagai ibu dia punya keinginan yang mulia, yang baik untuk anaknya. Tapi kan dia udah dengar dari Gabriel ini. Anakmu nanti udah begini, udah diatur masa depannya. Dia gak berhak lagi dong menentukan masa depan untuk si anak ini. Dia hanya menjaga saja sebatas pelayanan, perhatian seorang ibu. Udah itu aja. Begitu Yesus bilang, enggak ibu, aku sudah harus ada di rumah Tuhan. Oh ya udah deh, gitu. Sang ibu ini Maria nggak bilang, bisa nggak nanti aja. Bisa nggak kamu nyenengin mama dulu sehari ini? Oh nggak ada cerita begitu. Nanti kalau Tuhan bilang, Maria bisa nggak kau ikuti menyenangkan hatiku, kata Tuhan. Lebih repot. Maria berhitung di situ. Ya, jadi Maria selalu pertanyaan pertama Maria akan terus menjadi pertanyaan sepanjang hidupnya. Tuhan, siapa saya ini? Cuman penitipankah?
Cuman rahim kah? Tapi kalaupun memang Maria hanya rahim Tuhan Yesus saja, lalu hidup Yesus pada akhirnya juga mendatangkan banyak berkat bagi orang lain. Nanti yang ikut dipuji siapa? Maria juga kan. Wih, hebat ya emaknya ini, anaknya pinter, pasti emaknya juga pinter, kan gitu. Yesus pinter kemana? Oh pinter. Alkitab bilang alim ulama aja bisa dia kalahin soal jawab. Begitu orang tahu, wih Yesus pinter, siapa nih emaknya? Pasti emaknya duluan ditanya. Enggak bapaknya, saudara. Betul enggak sih? Saudara enggak percaya. Emaknya ditanya, mana emaknya nih? Oh ini toh emaknya. Gitu. Maria cuman punya itu loh, saudara. Cuman itu yang Maria punya. Tapi semua kehendak yang mungkin baik-baik dia harus tahan. Karena dia tahu bahwa Allah sudah mentakdirkan hal yang lebih mulia. Ya sudahlah, saya pokoknya hanya jaga anak ini. Maka jaga pelayanan kita, saudara. Gak usah kita yang ngatur pelayanan kita. Kita hanya melahirkan, mewujudkan pelayanan itu. Tapi pelayanan itu punya Tuhan. Maka kalau seandainya ada yang gak cocok dengan kita, jangan kita yang kemudian menilai, itu salah, gak boleh begini. Udahlah, diam aja, kayak Maria. Toh nanti saudara, ketika pelayanan itu memberkati banyak orang, nama saudara juga akan disebut. Nama saudara juga pasti nanti akan menjadi pujian. Daripada saudara ngomel-ngomel, nama saudara boro-boro disebut, diingat aja kagak. Gitu. Kenapa? Nginget yang beginian. Nih, baru diingat aja langsung keluar ingatan yang ngomel-omelannya itu. Dari matahari terbit sampai terbenam, bayangin tuh saudara. Makanya jangan banyak ngomel sudah, supaya jangan diingetin orang. Lahirkan saja pelayanan seperti Maria, cuman tahu dia melahirkan Yesus. Tapi setelah itu dia hanya untuk menjaga saja. Selebihnya sudah ada kehendak Tuhan atas anak ini. Ya. Dan itulah yang membuat anak ini pun pada akhirnya dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang juga turut memberikan pujian kepada Maria. Makanya kenapa sekarang di Israel Maria itu udah dihormati sebagai keluarga bangsawan. Ya udah itu cara mereka menghormati Maria. Tidak salah kan? Artinya bahwa ada kan berkat yang Maria juga dapat sejalan dengan pelayanan dan keseharian Yesus. Hal berikutnya kita lihat. Maka kemudian ayat yang ke-34. Maka kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jadi ketika malaikat Tuhan ini Gabriel ini bilang nanti kamu punya anak. Maria gak punya pertanyaan dan dia gak mau diganggu dengan pertanyaan yang macam-macam. Sudah dia bertanya normal-normal aja. Tuhan gimana caranya dong itu bisa. Kalau memang ini pekerjaanmu, maka tunjukkan kepadaku bagaimana cara Allah mengerjakannya. Itu saja. Tidak perlu bertanya, mungkin gak ini, bisa gak ini. Dia hanya pertanyakan itu sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Maka kemudian datanglah jawaban ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Langsung dikasih contoh. Kalau mau tahu caranya Maria, bagaimana Tuhan bekerja? Caranya hanya satu konsepnya, ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Elisabet mandul bisa punya anak. Apalagi Maria kan tidak mandul. Maria tidak mandul saudara. Tapi status Maria yang belum memungkinkan dia untuk berhubungan suami istri. Belum boleh punya anak. Tapi dia gak mandul. Maka Allah beri contoh, yang mandul aja bisa kok. Saya bikin dia mengandung. Baru melek di situ mata Maria. Oh betul. Kalau Tuhan sudah bekerja dan kalau Roh Kudus sudah mengambil alih hidup seseorang, yang tampak mustahil akan menjadi bisa.
Yang tampaknya susah pasti akan menjadi mungkin. Kan begitu. Segala sesuatu pasti bisa. Yang bikin gak bisa karena kita maju mundur. Makanya jadi gak bisa. Kan gitu. Maka percayalah Bapak Ibu Saudara, Allah itu tahu kekuatan kita. Kalau dia berikan firman-Nya, dia perhitungkan semua dengan kekuatan kita. Maria sudah dia perhitungkan itu. Oh bisa orang ini. Gak akan bawel dia. Dan betul, dia hanya menaruh semua di dalam hatinya. Maka Bapak Ibu Saudara, tanda bahwa gereja itu sudah mulai matang rohaninya. Kalau kemudian ada gesekan, ada yang tidak cocok, dia tidak akan kemudian usik orang lain, pertanyakan orang lain, cari teman supaya temannya banyak ngelawan musuhnya, bukan itu. Dia tanya ke Tuhannya, Tuhan kenapa sih bisa begini? Saya yang salahkah? Pasti dimulai dari situ. Karena kan kita manusia gak pernah ada yang luput dari kesalahan. Ada yang kebal dengan dosa? Tidak ada. Jadi coba orientasinya nih, Tuhan, jangan-jangan saya yang salah, mungkin omongan saya kurang pelan, makanya saya didengar kayak orang marah-marah, kan gitu. Oh mungkin saya ngomongnya memang kurang halus, makanya orang dengar saya itu ngomongnya kayak terlalu pedes, kan gitu, bisa aja, saudara. Oh mungkin saya memang orangnya itu gak suka konsen, makanya kalau ngomong itu sambil jalan, makanya orang marah, ini ngomong sama gue atau ngomong sama angin, kan gitu. Oh Tuhan ini jangan-jangan mulai dari saya. Nah gitu, kayak Maria kan, gak perlu usil dia dengan banyak hal, dia tanya, semua tuh selalu dia tanya dengan hatinya, karena dia tahu bahwa hanya dari situlah Allah bisa mendengar suaranya. Ada yang membuat saudara susah? Tanya saja, tanyakan pada dirimu sendiri. Seolah saudara berkata, Tuhan di hatiku ini semacam ada speaker buat ke Tuhan. Gitu. Ngomong ke orang lain ntar bocor lagi, orang lain tahu ntar jadi jelek lagi. Udah ngomong ke hatimu sendiri aja. Gimana cara ngomong ke hati? Ya jangan ada orang yang dengar, itu maksudnya. Saudara ngomong ke hati sendiri itu artinya pastikan ketika saudara ngomong sendiri gitu, atau ngomong dalam hati. Kalau nggak tahu cara ngomong dalam hati, sering-sering nonton sinetron. Karena di sinetron itu suka ada adegan ngomong dalam hati. Nah itu dia. Nggak susah bener ngomong dalam hati. Gimana caranya Om? Nonton sinetron tuh. Ya, saya tuh nggak suka sinetron, tapi kata orang yang nonton sinetron itulah saya dengar. Gitu. Dikit-dikit dalam hati, apa-apa dalam hati. Oh gitu. Enakan ya ngomong dalam hati. Orang nggak perlu tahu kan, tapi Tuhan tahu. Sehingga kalaupun ada kesalahan, maka kesalahan itu nggak akan perlu terekspos, dibeberkan ke orang lain. Cukup Tuhan yang tahu. Nanti Tuhan akan benahi, Tuhan yang akan pulihkan, Tuhan yang akan baharui. Gitu. Maka satu-satunya cara supaya saudara punya sensitivitas itu, apa ayat ini bilang? Roh Kudus harus turun dan menguasai, sama seperti kepada Maria. Coba kita baca tadi ayat yang ke-35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Saudara tahu apa yang nanti layak untuk dikandung oleh kita gereja Tuhan, itu harus datang dari Allah sendiri, jangan datang dari sini. Nanti yang ada kalau dari sini itu namanya setting hiburan. Jadi kalau saudara mau tugas pun tanya sama Tuhan. Tuhan, saya sudah layak belum untuk apa? Untuk mengambil bagian dalam pelayanan misalnya. Tuhan gak akan bicara layak, oke, yes, enggak. Tuhan nanti akan berikan kepada saudara perenungan itu. Oh iya, saya sudah lama ambil bagian dalam ibadah.
Toh saya sudah teruji, sudah disaksikan sebagai anak Tuhan yang memang ada di dalam bagian gereja ini sudah cukup lama. Itu Tuhan kembalikan nanti di dalam bentuk perenungan sama saudara. Saudara nggak akan dapat jawaban. Oke, yes, naiklah mimbar, hubungilah bugem, nggak ada. Saudara, kalau ada jawaban seperti itu, saya yang takut nanti ini suara siapa ini, gitu. Tuhan balikin nanti ke hati saudara itu berupa penilaianmu sendiri. Oh iya, saya harusnya sudah bisa kok. Harusnya saya sudah siap. Tetapi yang menggagalkannya itu adalah, yaitu banyak. Pertama enggan, gitu. Malu, enggak pede, entar sok. Ini nih penyakitnya nih sebenarnya. Tapi sebetulnya kalau saudara tanya sama Tuhan, Tuhan balikin nanti ke hati kita. Tuhan akan buat kita yang nilai sendiri. Nanti kalau seandainya pun saudara ternyata belum optimal, belum setia, belum sungguh-sungguh, kerasa kok di hati. Oh ya Tuhan, saya ini ternyata juga orangnya masih bolong-bolong ya. Ternyata saya belum pantas ya. Itu kerasa loh saudara. Makanya saya katakan belajar sensitif. Kalau saudara tanya sama orang, percayalah yang ada nanti saudara akan membuat penilaian. Misalkan saudara datang tanya ke saya, Pak Gem, udah bisa belum saya jadi WL? Terus saya bilang, nggak bisa, belum bisa. Padahal saya bilang nggak bisa itu mungkin karena memang saya lihat juga kelayakannya. Tapi bagi saudara, kata nggak bisanya saya itu jadi apa? Wah, jadi sakit hati. Ya, Pak Gem nih nggak friend sama saya ini, gitu. Oh udah deh gitu. Kalau gitu mulai besok saya nggak mau nongol lagi. Baru diomongin gitu udah salah kan saudara. Makanya lebih baik tanya ke Tuhan. Nanti Tuhan akan jawab saudara itu memang tidak audible. Tapi saudara akan kembalikan dalam bentuk perenungan saudara. Saya sudah siap, saya sudah bisa. Ada itu. Tuhan saya ingin bersaksi. Kira-kira saya sudah bisa ngomong belum ya? Tuhan nanti yang akan kasih itu. Percayalah saudara, tampaknya memang kita nggak bisa bikin apa-apa tuh. Tapi sekali saudara sudah bikin sesuatu untuk Tuhan, biasanya tuh nggak akan berhenti. Orang yang bersaksi, awalnya selalu bilang, saya takut ngomong. Begitu ngomong, nggak bisa berhenti. Saudara, dari ngoceh melulu ngomongnya. Oh itu ada pengalaman, seorang pendeta. Tadinya dia memang mau jadi pendeta itu bingung setengah mati. Karena dia bilang, saya nggak pintar ngomong Tuhan. Apa yang harus saya omongin? Karena kalau sudah ngomong, saudara-saudara yang kekasih, Bapak 2 Ibu 2 misalkan begitu, ya. 5 menit udah selesai, udah habis. Bingung dia. Begitu dia berdoa, Tuhan, sentuhlah bibir saya. Saya ingin berkhotbah, sentuh pikiran saya supaya saya paham firman. Sekali dia khotbah 1,5 jam susah diberhentiin, saudara. Kayak gitu. Oh ini kesaksian. Jadi sebenarnya pada kita tidak ada kata tidak mampu. Nanti Allah yang akan balikkan sendiri kepada penilaian kita. Saudara yang akan kerasa itu, oh saya memang belum sungguh-sungguh. Nanti engkau tambahkan sendiri kesungguhan itu. Kalau sudah, engkau akan tambahkan sendiri, oh sudah sungguh-sungguh apalagi saya ingin lebih giat lagi ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan yang akan kembalikan itu dalam bentuk perenungan dan penilaian kepada kita. Makanya sensitivitas ini bangun Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara bangunnya? Dekatlah dengan Roh Kudus, kan itu. Makanya saya selalu wanti-wanti kepada jemaat. Jemaat Tuhan, kesetiaanmu mungkin sudah merupakan prestasi yang Alkitab juga tuntut. Jadilah anak Tuhan yang setia. Itu sudah merupakan tuntutan Alkitab, sebutlah yang paling tinggi. Karena apa sih sebenarnya yang diinginkan dalam satu hubungan? Alkitab bilang kesetiaan. Apa yang paling membanggakan Tuhan dalam hubungan Tuhan dengan gereja? Kesetiaan saudara. Tapi kesetiaan tanpa Roh Kudus itu pun tetap gak lengkap. Tetap gak lengkap saudara. Itu sebabnya ke depan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, mintalah kepada Tuhan, Tuhan saya ingin dong pengalaman ini. Jadikan itu juga seolah harta yang harus ada di dalam rahimmu. Kalau Maria Tuhan berikan Yesus sebagai buah kandungannya,
gereja Tuhan harus punya Roh Kudus sebagai buah kandungannya. Haleluya. Maka jemaat Tuhan, kecil buat saya gak seberapa mumpung kita masih kecil. Tapi giatkanlah pelayanan-pelayanan saudara. Pertama lewat ibadah, lewat doa-doa yang ada. Disitulah saudara tambahkan kerinduan. Tuhan pengen dong kalau Maria bisa mengandung Yesus, maka saya gereja Tuhan pun ingin mengandung Roh Kudus di dalam hidup saya. Dan percayalah saudara, ke depan pelayanan kita akan berdampak hebat. Yesus saja satu orang sudah berhasil menuai banyak petobat baru kepada Tuhan. Apalagi Roh Kudus. Kalau lebih dari satu umat Tuhan, satu dari pribadi saudara yang ada di sini bekerja bersama, saudara akan lihat tuaian yang besar. Haleluya. Saudara mau? Ya, semangatin diri. Tuhan, saya bisa. Maria aja perempuan yang biasa, bisa kok. Dapat kepercayaan mengandung Yesus. Saudara, kita semua gereja Tuhan, kalau hati kita punya kerinduan, pasti Allah akan berikan Roh Kudus untuk ada di dalam hidup kita, seolah menjadi buah kandungan kita di dalam rahim kita sendiri. Kiranya Tuhan berkati kita saudaranya. Itulah Natal sesungguhnya. Ya, untuk apa kita sibuk-sibuk dengan memberi cari-cari kado? Siapa yang mau dikadoin emang? Gitu. Yesus mau kita kadoin, nggak ada Yesusnya. Ya, yang ada nanti ya orang-orang yang paling saudara hormatin dikadoin. Tapi kado terbesar untuk Tuhan itu adalah kerinduan saudara untuk minta di dalam hidup kita ini. Tuhan, berikan di dalam kandunganku, dalam rahimku ini juga kekuatan Allah, bahkan pribadi Allah sendiri. Kalau Maria punya Yesus, saudara dan saya harus punya Roh Kudus. Bisa dipahami saudara? Haleluya. Maju terus ya. Selamat hari menjelang Natal. Ya, karena Natalannya minggu depan. Mari kita bangkit berdiri. Yuk. Kita nyanyi satu pujian yang berkata, pujian dan syukurku ku bawa kepadamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadarilah ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Naik satu nada. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku
persembahan umat Tuhan di dalam perjanjian lama itu selalu harus berbau darah. Ada darah binatang yang dicurahkan, yang dibuang ke tanah. Ada bau darah yang harus naik, yang harus dapat dicium oleh Allah. Tapi pada persembahan-persembahan gereja Tuhan tidak lagi ada darah, karena darah Yesus sudah menggantikannya. Tapi yang Allah ingin cium sekarang adalah hidup kita. Bukan lagi bau darah binatang. Hidup kita. Apa yang Tuhan bisa cium dari hidup kita? Bau hidupmu. Bau dari penyembahan saudara. Bau dari kesetiaanmu mengikut Tuhan. Bau dari kesaksian hidup saudara yang mendatangkan pujian bagi banyak orang. Bau itu yang Tuhan ingin nikmati dalam hidup saudara. Maka supaya bau itu ada, mulailah dengan kandung Roh Kudus di dalam hidupmu. Kandung Roh Kudus di dalam hidupmu. Dia akan memberikan kepada saudara apa yang harum bagi Tuhan. Dari pikiranmu, dari perkataanmu, dari hidupmu, semua akan menjadi harum bagi Tuhan. Maka berkatalah seperti Maria, Tuhan, siapa aku ini? Satu hal yang aku tahu, kalau kasih karunia itu ada padaku, dan karena kasih karunia Maria bisa mengandung Yesus, maka dengan kasih karunia yang sama harus ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Karena Allah yang memungkinkan Roh Kudus ada dalam hidupmu. Allah yang membuat, yang menghendaki Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saudara berkata, kenapa saya susah dapat Roh Kudus? Mungkin saudara yang sedang susah untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Allah bisa memberi rohnya. Sama seperti Allah bisa beri Yesus di dalam rahim Maria. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka berdoalah kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya supaya saya punya pengalaman seperti Maria. Saya perlu Roh Kudus ada dalam hidup saya. Karena Dia akan membawa hidup kita harum bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Segera
kami umat-Mu, supaya kami selalu menjaga hubungan dengan Tuhan, mempertanyakan sesuatu hanya kepada Tuhan. Entah itu kesusahan hidup kami, entah itu kelelahan-kelelahan batin kami hanya ingin sampaikan kepada Tuhan. Tuhan nanti akan menaruh di dalam hidup kami apa yang perlu bagi hidup kami, bagi pekerjaan kami, dan bagi pelayanan kami. Tuhan, jamalah umat-Mu, jemaat Tuhan di GPDI Losumane. Berikan juga satu perenungan dalam hati kami masing-masing. Kiranya kami juga layak untuk dapat menjadi rahim dari pekerjaan Roh-Mu, supaya hidup kami harum bagi Tuhan, harum bagi dunia ini, harum bagi siapapun, harum bagi banyak orang, harum bagi seluruh tangki, harum bagi bangsa dan negara kami. Dan kalau Allah sendiri berfirman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka kami tidak ingin menghambat pekerjaan Roh-Mu itu dengan kemalasan kami. Sebab pasti bisa, karena Allah dapat melakukannya. Yesus bisa ada dalam rahim Maria, berarti Roh Kudus pun bisa ada di dalam hidup kami. Kami tidak ingin menggagalkan pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong kami, buat kami menjadi umat Tuhan yang selalu penuh semangat, penuh kerinduan. Apalagi menjalani tahun 2026. Mungkin banyak orang bertanya-tanya tentang dunia ini. Kami hanya cukup mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau hidup kami layak, maka pasti kami akan aman dalam pemeliharaan-Mu. Bahkan kami akan berbuah-buah di tahun 2026. Terima kasih Tuhan Yesus. Jagailah umat-Mu ini. Jagai Tuhan, supaya kami dalam komunitas yang kecil ini dapat berdampak besar bagi keluarga kami dan bagi lingkungan kami. Dapat menjadi besar oleh karena Tuhan kami besar adanya. Berkati ya Tuhan segala pekerjaan, jerih lelah, pengorbanan jemaat-Mu, khususnya di dalam event-event Natal, baik pelwap, baik sekolah minggu, maupun nanti untuk minggu depan Natal umum kami. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang masih mengambil bagian dengan tenaganya, dengan uangnya, dengan talentanya. Tuhan berkati mereka, dan biarlah pengorbanan atau persembahan ini akan menjadi pemicu untuk satu kerinduan besar di tahun-tahun yang akan datang, supaya Allah bekerja jauh lebih besar dari hari-hari kemarin. Berkati ya Tuhan keluarga mereka, berkati seisi rumah mereka. Tidak putus-putusnya kami berdoa, Tuhan penuhi dengan berkat dan segala kebaikan untuk setiap keluarga jemaat-Mu ini. Kami pulang sebentar, Tuhan juga jagai kami di jalan, jauhkan dari bahaya, celaka, dan perbuatan jahat orang lain. Perjalanan dekat maupun jauh, Tuhan pelihara. Berkendaraan, berjalan kaki, Tuhan juga pelihara. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan lawati rekan-rekan kami yang tidak hadir. Kalau mereka perlu ditolong, Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus. Yang layak disembuhkan, Tuhan sembuhkan. Yang layak dihiburkan, Tuhan hiburkan. Karena ada kuasa di dalam nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya bagi segala jemaat yang diberkati bersama kita berkata amin.